Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Pipin. Pada kali ini kita akan belajar mengenai relasi dan fungsi. Untuk pertamanya adalah relasi. Silakan anak-anak buka buku paket yang sudah dipinjam dari perpustakaan. Langsung kalian buka halaman 73. Yaitu tentang relasi dan fungsi. Ya, di sana dilihat di peta konsep di halaman 73. Kita akan belajar tentang relasi dan fungsi, yaitu ada relasi, fungsi, kemudian korespondensi satu-satu, dan seterusnya adalah penyelesaian. Penyelesaiannya nanti kita akan ada diagram panah, diagram kartesius, pasangan urutan, tabel, grafik, persamaan. Kita akan belajar tentang relasi, buka paket halaman 75, kalian bisa membacanya, tapi perhatikan dulu apa yang beliau sampaikan. Kali ini kita akan belajar tentang pengertian dan cara penyajian relasi. Pastinya kalian ini adalah bab baru ya tentang relasi, tapi sebelumnya kalian juga sudah belajar mengenai himpunan. Ya, dalam kehidupan kita banyak menemukan apa sih itu relasi gitu ya. Relasi itu dapat dikatakan juga sebagai hubungan atau kaitan. Perhatikan keterangan berikut ini. Saat kita berbicara tentang hubungan, ya, di dalam buku paket kalian ada contoh tentang hubungan keluarga. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada bagan silsilah keluarga tersebut yang Bu Pipin lingkari di warna biru, itu tertulis bahwa Bapak Maduri dan Ibu Marhawi memiliki anak Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Anak Pak Marhawi dan Bu Maduri jika dituliskan dalam sebuah himpunan maka tertuliskan dengan A, yaitu dengan anggota Sulastri, Idris, Thohir, dan Halim. Selanjutnya kita akan melihat untuk himpunan yang lain. Kita buat himpunan B yang merupakan cucu dari Pak Maduri dan Bu Marhawi, maka kita dapat menuliskan dengan B memiliki anggota Faisal, Alu, Rizky, Alvin, dan Najwa. Lalu kita akan melihat apakah himpunan A dan B dapat memiliki hubungan ataupun relasi. Ya, kita bisa melihat bahwa A, Sulastri, Idris, Thohir, dan Halim adalah orang tua dari B, yaitu Faisal, Alu, Rizky, dan Alvin, dan Najwa. Sedangkan jika kita balik bahwa B dengan anggota Faisal, Alu, Rizky, Alvin, dan Najwa terhadap A memiliki relasi bahwa Faisal, Alu, Rizky, Alvin, dan Najwa itu adalah anak dari Pak Thohir dan Sulastri serta Pak Halim tadi. Anak dari, orang tua dari merupakan contoh hubungan. Kalau dalam matematika bisa dikatakan memiliki sebuah relasi. Jadi jelas ya bahwa hubungan itu merupakan relasi ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara menyajikan relasi. Buka paket kalian di halaman 81. Sebelumnya di sana tertuliskan data dalam tabel. Nama siswa Abdul memiliki pelajaran yang disukai yaitu matematika dan IPA. Budi menyukai atau pelajaran yang disukai adalah IPA, IPS, kesenian. Chandra olahraga, keterampilan. Dini menyukai kesenian dan bahasa Inggris. Elok menyukai matematika, IPA, dan keterampilan. Data tersebut kita bisa menyajikan juga dengan cara yang lain, yaitu kita akan membahasnya satu persatu. Cara yang pertama yaitu menyajikan relasi dengan diagram panah. Perhatikan di sana ada sebuah diagram Venn. Anggota pada tabel bisa dipindahkan dengan diagram Venn ya. Masih ingat di pelajaran kelas 1? Di sana ada A dengan anggota Abdul, Budi, Chandra, Deni, dan Elok, dan B dengan anggota matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Sesuai dengan data yang ada, tampak Abdul memanah matematika dan IPA dengan panah warna kuning. Artinya Abdul adalah memilih matematika dan IPA sebagai pelajaran yang disukainya. Begitu juga dengan Budi, Chandra, Dini, dan Elok, panah tersebut
mengartikan bahwa Chandra memilih pelajaran sesuai dengan panah yang ada. Yang dibuat tersebut adalah sesuai dengan data yang diberikan di awal tadi. Silakan kalian cek apakah sudah sama atau belum. Yang kedua adalah menyajikan relasi dengan diagram kartesius. Perhatikan diagram kartesius berikut ini. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa diagram kartesius terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Tetapi untuk mata pelajaran relasi ini tidak dituliskan angka-angka, tapi dituliskan anggota-anggota himpunan. Contoh di gambar adalah A dengan anggota Elok, Dini, Chandra, Budi, dan Abdul. Sedangkan pada sumbu Y di sana tertuliskan ya himpunan B dengan anggota olahraga, keterampilan, kesenian, bahasa Inggris, IPS, IPA, matematika. Bulatan-bulatan yang digambarkan di sana, contohnya nih Abdul ada bulatan warna orange di matematika dan IPA. Artinya apa? Abdul memilih matematika dan IPA. Budi dengan tulisan biru, terdapat bulatan berwarna biru, yaitu yang pada dari bawah ya. Budi bulatan biru di IPA, di IPS, dan kesenian. Artinya apa? Budi itu menyukai pelajaran yang diberi bulatan itu. Begitu juga dengan Cantik memilih keterampilan dan olahraga, yaitu pada bulatan berwarna hijau, karena Chandra tertuliskan berwarna hijau ya, jadi nanti bebas ketika kalian menggambar. Kemudian itu ada Dini menyukai kesenian dan bahasa Inggris dengan warna pink. Dan yang terakhir adalah Elok menyukai pelajaran matematika, IPA, dan keterampilan dengan warna bulatan hitam. Yang terakhir adalah menyajikan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Berdasarkan data yang disajikan sebelumnya, maka kita bisa langsung membuat data berurutan. Ya, pada gambar atau tabel tadi kita memperoleh bahwa Abdul menyukai matematika, Abdul juga suka IPA, Budi suka IPA, Budi menyukai PS, kemudian Budi suka kesenian, Chandra menyukai keterampilan, Chandra juga suka olahraga, Dini suka bahasa Inggris, Dini suka kesenian, Elok suka matematika, Elok suka IPA, Elok suka keterampilan. Jadi semuanya disebutkan. Meskipun orangnya satu, kesukaannya tiga juga semuanya disebutkan. Selanjutnya perhatikan contoh soal berikut ini. Terlihat ada 3 himpunan ya yang dibagikan dalam diagram. Pada gambar A terdapat seperti panah, itu namanya adalah diagram panah. Sedangkan gambar B itu tidak ada panahnya. Sedangkan C ada panah tetapi di luar himpunan A dan B. Pertanyaannya adalah, apakah ketika gambar tersebut merupakan relasi? Maka kita akan membahasnya satu persatu. Pada gambar A diperoleh himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. 1 anggotanya atau memilih A, 2 memilih B, 3 memilih C, 4 memilih D, 5 memilih E. Untuk 5 yang memilih F tidak ditulis sebab F bukan anggota himpunan B. Begitu juga dengan 6 dan 7. Meskipun tidak ada panahnya dan dia juga termasuk anggota di luar himpunan A. Untuk gambar B dan C, di sana untuk yang B dulu tampak bahwa tidak ada panah, maka B itu jelas tidak ada anggota yang dipilih. Hal tersebut dapat diartikan sebagai relasi kosong atau tidak ada relasi. Selanjutnya perhatikan gambar C juga sama, di sana juga tidak ada relasi antara anggota A dan anggota B. Hingga dapat disimpulkan bahwa pada gambar A merupakan relasi, sedangkan pada gambar B dan C merupakan bukan hubungan relasi. Selanjutnya adalah contoh 2. Perhatikan ayo kita perhatikan titik 1. Nomor 1. Relasi yang dapat dibuat dari himpunan A dengan anggota 4, 9, 16, 25 ke B 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah titik-titik. Jadi kita harus ngecek satu persatu. Misalkan jawabannya adalah A kurang dari. Kita cek aja nih. Apakah 4 kurang dari, ambil salah satu yang di B, 4 kurang dari 1. Jelas salah, jadi jawaban A tidak benar. Kita cek B, yaitu dengan relasi akar dari. Kita ambil contoh 4 ya. Apakah 4 akar dari 1? Jelas tidak salah, tidak ya. Kemudian apakah 4 akarnya dari 2?
juga salah, jadi jawaban B tidak tepat. Oke, jawaban yang tepat adalah D. Kenapa? Karena kita lihat bahwa 4 itu adalah kuadrat dari 2 ya, kuadrat dari 2. Jadi 2 dikuadratkan itu jawabannya 4. Kemudian 3 dikuadratkan jawabannya 9. 4 dikuadratkan jawabannya 16. 5 dikuadratkan jawabannya 25. Jadi yang tepat adalah jawaban D. Selanjutnya contoh 3. Kita lihat soal nomor 2 ya. Di halaman yang sama, tentukan aturan relasi yang mungkin dari himpunan P dan Q. Jika sudah tersedia himpunan pasangan berurutan 2 memiliki hubungan dengan angka 1, 4 memiliki hubungan dengan angka 2, 6 memiliki hubungan dengan angka 3, 4 adalah 2 kalinya dari. Kita lihat bahwa 2 adalah 2 kalinya dari 1, 4 adalah 2 kalinya dari 2, 6 adalah 2 kalinya dari 3, dan 10 adalah 2 kali dari 5. Selanjutnya silakan kalian melakukan pelatihan ya, akan Bu Pipin bimbing. Kita mulai dari soal nomor 5 ya. Jadi nanti kalian membuat diagram kartesius seperti sumbu X dan Y tadi dari relasi 1 lebihnya dari himpunan 2, 3, 5, 9, 12 ke himpunan 1, 4, 7, 10, 13. Langkah pertama, kalian harus membuat tabel boleh atau pasangan berurutan boleh. Jadi contoh, atau lebih gampang dengan menggunakan diagram panah. Saya ambil contoh, misalkan 2. 2 itu 1 lebihnya dari siapa? Ya, benar ya. 2 adalah 1 lebihnya dari 1. Jadi selisihnya itu 1, tapi yang depan lebih besar. Misalkan selanjutnya 3. Kita cari apakah 3 ada hubungan 3 1 lebihnya dari, seharusnya kan 3 pasangannya dengan 2, tapi di sana tidak ada, maka 3 tidak usah dipasangkan dengan siapapun. Silahkan kalian lanjutkan untuk soal yang sudah Bu Pipin kasih bimbingan, sehingga setelah terjadi diagram panah nanti kalian membuat diagram kartesiusnya. Pada soal nomor 6 ada himpunan A anggotanya 2, 6, 8, 9, 15, 17, 21, dan B anggotanya 3, 4, 5, dan 7. Kalian disuruh membuat suatu diagram panah ya, dengan hubungan atau relasi kelipatan dari. Jadi nanti dilihat 2 itu kelipatannya dari siapa, 6 itu kelipatannya dari siapa, 8 itu kelipatannya dari siapa, dan seterusnya. Silakan kemudian setelah kita tahu, silakan susunlah sebuah diagram panah. Untuk soal nomor 7, di sana tertulis, buatlah diagram panah dari relasi 3 kalinya dari himpunan K, yaitu 6, 9, 15, 21, 24, 27 ke himpunan L, 2, 3, 5, 8, dan 9. Jadi kalau disuruh buat diagram panah, maka kita buat tabel dulu bisa, atau himpunan pasangan berurutan dulu juga bisa. Bu Pipin beri contoh bahwa 6 itu 3 kalinya dari 2 ya. Kemudian 21 itu 3 kalinya dari 7. Maka kita bisa tuliskan bahwa 6 itu berpasangan dengan 2, tetapi 21 tidak memiliki pasangan. Di sana hanya ada 2, 3, 5, 8, 9. Selanjutnya kalian lanjutkan pekerjaan di buku tulis. Jadi ada 3 soal ya yang perlu kamu selesaikan dan dilanjutkan. Jika ada kesulitan bisa berkomentar di kolom tugas ini, di kolom Google Classroom. Silakan bekerja sampai jam 8.20. Percaya diri adalah cara untuk meraih kesuksesan. Jadi kalian harus percaya diri, tidak usah takut salah, karena belajar itu adalah proses untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.